Halo Historis Moment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dari Megalitikum. Silakan disaksikan. Megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman Megalitikum biasa disebut sebagai zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Menurut von Heinigelder, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu Megalitik II menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum, dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto-Melayu. Contohnya, bangunan Megalitikum adalah menhir, pundak berundak, arca-arca statis. Kedua, Megalit Buddha. Megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu sekitar 1000 hingga 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Melayu. Contoh bangunan Megalitikum adalah seperti peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Apa yang dinyatakan dalam hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu pada zaman prasejarah. Banyak ditemukan manik-manik, alat-alat perunggu besi, dan besi. Hasil kebudayaan Megalitikum biasanya tidak dikerjakan secara halus, tetapi hanya diratakan secara kasar dan terutama hanya untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Pada zaman Megalitikum, ada beberapa hasil kebudayaan yang dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, menhir. Menhir adalah bangunan yang berupa tugu batu yang didirikan untuk upacara penghormatan roh nenek moyang. Sehingga bentuk menhir ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok, serta ada pula yang dibuat bersama di bangunan lainnya seperti pundak berundak. Lokasi tempat ditemukan menhir di Indonesia adalah di Sumatera Selatan atau Pasaman, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Yang kedua ada punden berundak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang bertingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Bangunan tersebut dianggap sebagai bangunan yang suci dan lokasi tempat penemuannya adalah di Lebak Segeduk atau Banten Selatan dan lereng Bukit Hiang di Jawa Timur. Yang ketiga ada dolmen. Dolmen merupakan meja dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas, maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Dengan demikian, dolmen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat disebut dengan kuburan batu. Lokasi penemuan dolmen itu banyak terdapat di Cupari Kuningan, Jawa Barat, Bondowoso, Jawa Timur, Merawan, Jember, Jawa Timur, Pesena, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada sarkofagus. Sarkofagus adalah keranda batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Dari sarkofagus yang ditemukan umumnya di dalamnya terdapat mayat dan bekal kubur berupa kapak persegi, perhiasan, dan benda-benda dari perunggu serta besi. Daerah tersebut ditemukannya sarkofagus adalah Bali. Di Bali itu banyak terdapat sarkofagus karena menurut masyarakat Bali, sarkofagus memiliki kekuatan magis atau gaib. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa sarkofagus dikenal masyarakat Bali sejak zaman logam.